Oke, jadi yang pertama itu yang perlu diketahui kalau di sini ya aku juga udah share terkait ini panduan yang terbaru. Kalian sudah punya kan ya? Udah Atau Kak. belum? Oh, udah ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian proposal, jadi kalian fokus aja karena ini banyak ya. Ada sampai ke PIMNAS. Cuman kalian fokus aja ke bagian pedoman yang RE khususnya di proposalnya. Terus kalian jangan lupa juga baca panduan umumnya. Jadi kalau kalian ambil RE ya, ada dua buku utama yang harus dibaca, yaitu ada panduan PKM secara umum yang general, dan yang kedua adalah panduan PKM RE risk eksakta, karena biasanya untuk administrasi itu lebih lengkap di bagian general, maksudnya di bagian pedoman umum gitu. Ini jangan dilewatin lah gitu ya, karena aku mentoringnya fokus di ini ya, fokus di substansi. Jadi nanti kalau yang administrasi bisa dicek sendiri, tapi aku akan bantu yang bisa aku lihat. Takutnya kan aku ada yang terlewat gitu, jadi kalian bisa lebih kritis di bagian administrasinya. Karena administrasi itu nomor satu di seleksinya. Jadi ini ada luaran wajib tetap sama seperti tahun lalu, itu ada 4, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Biasanya kalau standar penulisan di proposal, maka itu harus tercantum di bagian mana? Ini di luaran riset gitu. Makanya di sini aku langsung tulis. Kalau semuanya aku tidak menulis laporan kemajuan, dua kata itu aja nggak ada di sini, maka ini proposalnya sebagus apapun kalian membuat proposal itu tidak akan dinilai. Itu akan langsung dibuang di tahap 1. Karena proposal kalian tahap 1 itu administrasi, dicek kelengkapannya apakah sudah sesuai sama pedoman, buku pedoman atau tidak, buku panduan atau tidak gitu ya. Karena kalau tidak, punya kalian tidak dibaca oleh reviewer gitu. Langsung dimasukin bahwa ini out di tahap 1 gitu. Seperti itu. Terus ini udah jadwal iklan. Aku biasanya nggak pernah nyantumin ini karena aku lebih fokus ke isi proposal. Makanya ketika di sini aku tulisnya adalah jadwal pengiklanan, jadwal postingan, dan pengiklanan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKM RE 2023. Ini juga menjadi perhatian ya. Ini kan pedoman ya, karena di tahun 2023 itu emang pedoman PKM RE tulisannya. Tetapi kalian ingat tahun ini itu adalah tulisannya adalah panduan. Kalian harus mengubah pedoman kalimat kata pedoman ini menjadi panduan. Itu kan cuma satu kata doang, Kak. Emang berpengaruh? Berpengaruh. Itu berpengaruh. Itu dilihat sebagai salah satu aspek penilaian yang terpenting. Oh, berarti anak ini tidak memperhatikan bahwa terjadi perubahan kata. Jadi permainan di RE itu sangat seketat itu. Di PKM maksudnya, bukan di RE aja, tapi di PKM. Jadi kayak kita harus sangat apa ya, mematuhi panduan itu. Meskipun contoh di panduan PKM RE tertulis daftar pusaka tertulis Harvard Style gitu ya. Dimana Harvard Style itu ada beberapa yang menginstruksikan ada kurung buka tutup di bagian tahunnya kayak tahun 2024. Tetapi di panduan itu tidak boleh ada uh, kurung buka tutup gitu. Nah, kalau kalian pakai kurung buka tutup, maka itu langsung di out gitu. Karena sistemnya itu kayak gitu, sistem penilaian tahap 1. Seperti itu ya. Jadi ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Dan ini mungkin aku kasih ke kalian ya. Jadi ada beberapa yang aku udah warna-warnain, itu biasanya menjadi fokus gitu. Atau kalian lihat TikTok aku aja nggak apa, itu sudah aku rinci sih di situ. Mana aja sih yang berubah dari tahun yang lalu sama tahun yang sekarang. Tapi aku ini ya, perbedaannya di tahun yang 2024 sama yang tahun 2025 ini. Tapi kalau yang proposal ini adalah proposal yang tahun 2023 yang dapat emas yang ini soalnya. Dan ini lebih mirip sama riset kalian, soalnya sama-sama anti cancer kan. Gitu. Dan ini in vitro. Jadi langsung masuk ya. Jadi nggak boleh ada cover di halaman 1. Terus dimulainya dari sini. Ini yang tahun 2023, tapi kayaknya tahun 2025 sama. Tapi kalian harus fokus sendiri ya di situ. Itu ini ada daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar, terus ada daftar lampiran harusnya. Karena berbeda sekarang. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi kalau di materi ini aku ambil topik anti cancer. Oleh karena itu bab 1 pendahuluan 1.1 terkait latar belakang. Paragraf 1 aku langsung ciri khasnya itu kalau di RE pasti dijelasin dulu masalahmu apa, penyakit yang kamu angkat itu apa. Contoh, cancer, kanker. Kanker itu apa sih gitu. Sebenarnya itu udah lumrah ya, kanker udah tau lah orang-orang, tapi kan tetap ini adalah suatu karya. Kita harus jelasin dari awal seperti apa gitu.
Makanya emang biasanya ciri khasnya yang pertama pasti ada penyakit yang diangkat adalah, bisa pakai kata kanker adalah, kanker merupakan gitu. Bisa pakai yang kayak gini. Seperti itu, setelah itu langsung aku fokuskan ke bagian data, data yang terbaru. Ini yang aku ambil yang tahun 2023 ya, aku nggak tahu yang sekarang yang terbaru seperti apa. Bisa kalian apa ya, upgrade terkait referensinya ya, selain yang di sini. Seperti itu. Biasanya yang aku pakai adalah data WHO. Terus berapa sih sekarang prevalensinya di dunia maupun di Indonesia gitu. Jadi aku akan lihat ini sebagai daya tarik bahwa beneran riset penyakit ini itu perlu didanai, perlu untuk dilakukan riset. Contoh, kalau kalian mengangkat suatu penyakit, tapi penyakit itu sebenarnya tidak terlalu urgent, maksudnya hanya setitik orang yang menderita itu dan itu bisa sembuh gitu, ya kalian gak usah ngangkat itu gitu. Contoh, makanya aku tanya kan ke Nazwa, kalau ingat ya, aku tanya ini luka apa gitu. Kalau Oh kalian ya. cuma mengangkat luka sayat itu bisa sembuh sendiri tanpa kalian apa-apain. Kayak kalian cuma kasih kayak antiseptik pembersih luka, ya udah itu sembuh gitu. Makanya aku nanya ini luka apa. Nah, ketika kalian bandingin luka sayat dengan dengan kanker, mana sih yang paling urgent untuk didanai? Ya pasti kanker lah. Untuk luka sayat kamu diemin aja itu udah sembuh. Ngapain harus ada riset gitu? Dan kayak Hansaplast itu kan udah ada obatnya gitu. Aku nyebut merek ya di sini. Kayak Hansaplast itu kan udah ada apa ya, sebagai sediaan yang benar-benar udah efektif dan udah bertahun-tahun. Ngapain kamu melakukan riset di badan itu gitu? Seperti itu contohnya. Gitu. Terus yang di sini karena kalimat yang kedua berarti terkait uh, prevalensi ya. Jadi nanti kalian bisa prevalensi di situ dan dibuat datanya itu apakah bagus atau tidak. Contoh, kalau kalian ambil anti kanker cervix, kenapa aku ambil anti kanker cervix? Karena kanker cervix itu nomor 2 di Indonesia penyakitnya. Tadi kan masih prevalensinya lebih tinggi gitu. Dan aku nggak ambil yang biasanya nomor 1 itu kanker payudara. Seingat aku ya, aku nggak tahu yang tahun ini aku tidak mengupgrade sih. Jadi kalian bisa upgrade ya untuk kanker yang kalian mau riset tahun ini tuh pada posisi mana sekarang. Seperti itu, ini bisa kalian parafrase aja terkait kalimat-kalimatnya. Terus kalian jangan kopas seluruhnya ya, maksudnya ini kan proposal aku juga menjadi database Universitas Erlangga ya, dan ini pernah dikopas oleh teman aku, benar-benar dia menggunakan riset anti cancer juga dengan kalimat yang dimiripin sama ini. Apakah lolos? Tunggu sampai PIMNAS. Tetapi apakah menang? Nggak menang, karena ini makanya kalian tak kasih ini, tapi kalian parafrase, jadi jangan mirip-mirip banget kalimatnya, karena takutnya pihak anak UNER itu tidak, soalnya tidak izin terkait pengambilan data-data ini, karena emang udah di-free-kan oleh pihak UNER, takutnya mirip gitu ya nanti. Apalagi anti kanker kayaknya setiap tahun, awalnya UNER itu tidak pernah mau mengambil anti cancer baru aku yang ambil dan aku dapat gold medal. Nah itu ketika itu di kopas-kopas ininya proposalnya. Jadi kalau kalian tak kasih ini boleh menjadi referensi, tapi diubah-ubah kalimatnya gitu ya. Nah, gitu. Terus setelah itu aku, karena udah ada penyakitnya, udah aku jelasin penyakitnya itu apa, prevalensinya ternyata tinggi, aku akan berfokus ke pengobatan yang saat ini dilakukan. Pengobatannya apa sih yang udah dilakukan? Oh, menggunakan anti cancer. Obat-obatnya apa? Kalau anti cancer cervix, oh ini ada paclitaxel, cisplatin, carboplatin. Nah, dengan adanya obat itu apakah berefek itu untuk pasien kanker? Berefek, tetapi ternyata dia memiliki efek samping yang sangat tinggi. Apa efek sampingnya? Seperti mual, muntah, gitu. Ini yang mayoritas terjadi. Kalau kalian mau nambahin mual dalam kurung 9%, muntah dalam kurung berapa persen, itu bisa. Itu lebih bagus karena ada data spesifik persentasenya. Itu menjadi ini sih, waktu setelah lulus pendanaan aku dikasih tahu ini kalau bisa dikasih berapa persen ya kalau kalian nemu datanya gitu, itu akan lebih baik gitu. Terus gimana kalau udah ada masalah, ada obatnya tapi ternyata dia punya efek samping yang tinggi, apa solusinya? Apakah perlu dibuat sediaan yang baru yang lebih tidak menunjukkan efek samping, atau kamu punya inovasi yang lain gitu? Nah, kalau aku waktu itu tahun 2023 membuat suatu riset baru menggunakan bahan alam. Karena apa? Karena berdasarkan riset
Zhang et al. 2018 menyatakan bahwa agen kemoterapi alami itu dapat menurunkan efek samping dari pengobatan kanker yang secara konvensional atau secara kimia gitu. Salah satunya apa? Oke, berarti kamu fokus ke fitoterapi dong gitu. Fitoterapi yang apa yang kamu ambil? Aku ambil meniran. Kenapa? Gitu. Makanya ketika di sini di paragraf 1 kita dijelasin penyakitnya apa, prevalensinya apa, pengobatannya apa, tapi efek samping pengobatannya itu apa. Pengobatan efek sampingnya itu apa, maka aku selanjutnya akan melakukan ini, memberikan inovasi awal aku. Jadi harus urut cara berpikirnya. Oh, inovasi awal aku adalah aku pokoknya mau ambil meniran gitu. Nah, ketika udah ambil meniran, baru di paragraf yang kedua aku fokus semua ke riset-riset yang meniran.